Oke, halo teman-teman semua. Selamat malam, selamat datang di Code Lab episode 2, Recognition of Visual Pattern. Halo teman-teman semua, apa kabar nih teman-teman? Mungkin boleh nih ramein kolom chat ya. Lagi pada ngapain juga nih teman-teman? Selain ikut ya, pastinya lagi lagi nontonin Code Lab lah ya. Gimana teman-teman? Gimana kabarnya malam hari ini? Apakah hari kalian berjalan dengan baik? Bentar, aku sambil lihat kolom chat ya. Alhamdulillah baik, kata Kak Rizky. Rizky, merenungkan masa depan nggak? Waduh, sulit tuh. Padahal belum jam 2 ya. Biasanya kan itu waktu-waktu Indonesia overthinking itu kan jam 2 ya. Tapi Kak Cicin udah merenungkan masa depan dari jam segini. Gak apa-apa. Gimana yang lain? Ayo, gimana guys yang lain? Apakah kabarnya baik? Semoga teman-teman dalam kondisi yang sehat terus ya, karena kondisinya lagi panas banget gitu ya, tapi nggak hujan-hujan gitu. Nggak ngerti ya ini masaknya apa, musim pancaroba juga enggak gitu ya. Tapi panas juga kadang-kadang mendung gitu kan. Jadi jaga kesehatan ya teman-teman semua ya. Kata Kak Cici nih, menuju weekend waktu overthinking nggak agak maju, waduh sulit. Oke, teman-teman. Selain itu aku juga mau ngucapin terima kasih buat teman-teman yang udah join di Kotlab episode kedua. Pada malam hari ini kita bakal belajar bareng tentang data, tentang AI yang pastinya bakal berguna banget buat teman-teman, dan di sini kita juga bakal diajarin sama sepuh lah ya. Sepuh dari dari kita semua nih yang internal skill hub gitu ya. Nanti teman-teman bakal diajarin seputar topik yang bakal kita bawain malam hari ini gitu. Nanti teman-teman juga feel free kalau masih ada yang dibingungin boleh nanya kayak gitu, dan pastinya ada sesuatu yang menarik lah ya di akhir nanti kayak gitu. Jadi teman-teman pastiin aktif sampai akhir sesinya nanti ya kayak gitu. Oke, teman-teman semua, aku juga mau ngingetin nanti di akhir itu bakal ada feedback form. Jadi teman-teman setelah selesai acaranya jangan lupa ya isi feedback formnya. Teman-teman boleh tulis apa yang menurut teman-teman kurang gitu ya dari acara ini dan bisa ditingkatkan ke depannya kayak gitu. Itu bakal membantu skill hub sendiri gitu ya untuk bisa menjadi lebih baik ke depan. Oke, mungkin kita bisa next dulu nih, operator. Oke, kita masuk ke house rules ya. Jadi biar sesi kita pada malam hari ini berjalan dengan baik gitu ya. Jadi teman-teman dimohon untuk kerjasamanya. Di sini kita ada beberapa house rules yang mohon untuk diikuti dan dipahami. Yang pertama itu teman-teman silakan menggunakan nama aslinya ya sebagai display Zoom, nama Zoom-nya gitu ya. Jangan pakai nama ayangnya gitu mungkin atau nama orang tuanya gitu apalagi ya. Jadi pakai nama asli teman-teman. Terus kalau bisa teman-teman kalau nggak berhalangan ya open kameranya gitu ya. Terus habis itu tunjukin pesona teman-teman lah. Siapa tahu kan pulang dari sini nggak cuma dapat ilmu tapi dapat gandengan kan kita nggak ada yang tahu gitu ya. Jadi on cam. Terus habis itu kalau teman-teman ada punya pertanyaan boleh nanti raise hand aja gitu ya. Atau kalau ada kendala bisa tulis pertanyaan kalian di kolom chat. Nanti aku bantu bacain kayak gitu. Terus jangan lupa untuk aktif dan menggunakan bahasa yang baik pada saat teman-teman bertanya ataupun berinteraksi. Oke, mungkin boleh di next slide lagi. Oke, teman-teman, aku mau ngasih tau juga nih agenda kita pada malam hari ini bakal ngapain aja. Oke, yang pertama pastinya yang sekarang aku lagi lakuin nih pembukaan ya. Nanti juga bakal ada Kotlab session nih main acaranya, terus nanti bakal ada Q&A juga gitu ya. Jadi keep pertanyaan teman-teman di sesi ini. Terus bakal ada closing juga, dan pastinya sebelum closing seperti yang aku bilang tadi ya, ada hal yang menarik gitu ya. Jadi jangan lupa ikutin sampai akhir sesi. Oke, mungkin boleh di next slide lagi kalau operator. Oke, mungkin tanpa berlama-lama lagi ya, langsung saja kita panggil gitu ya sepuh kita yang bakal ngebawain topik pada malam hari ini. Mungkin kita sebelum mulai sapa-sapa dulu kali ya. Oke, halo Kak Dava.
Halo Kak Vidya, halo semuanya, halo. Halo, Kak Dava. Oke, Kak Dava mungkin boleh nih disapa-sapa dulu nih teman-teman yang udah join di ruangan Zoom ini. Selamat malam nih buat teman-teman yang udah join. Wah, kalian emang benar-benar hebat ya. Maksudnya di malam gini teman-teman mau ikut kode lab, mau kegiatan kode lab ini sambil belajar bareng-bareng juga di sini. Dan juga mungkin disclaimer ya awal. Penyebutan sepuh mungkin agak terlalu ini ya, agak terlalu apa ya? Oh gitu ya. Ya, ya. Di sini ya kita sama-sama belajar satu, ya kan. Terus kedua, mungkin pengalaman saya sebagai data scientist belajar data, belajar AI mungkin ya semoga nanti bisa membantu teman-teman gitu dalam eh, pembelajaran soal AI, soal data science gitu. Oke, oke siap Kak Dava. Dan pastinya nanti bakal di-guide juga ya sama Kak Dava ya. Walaupun Kak Dava katanya belum sepuh nih, tapi emang orang tuh suka merendah teman-teman ya. Merendah untuk meroket ya jadi. Tapi tetap kita saling belajar aja di sini. Oke Betul. teman-teman, mungkin tadi kita udah minta Kak Dava buat say hi. Mungkin eh, biar aku juga tadi lupa nih ya untuk memperkenalkan diri ya karena kan tidak tak kenal maka kata sayang ya gitu ya. Jadi kenalin aku Vidya, aku lupa nih serius banget ya aku lupa. Aku Vidya, aku dari Skill Hub sekarang jadi event staffnya kayak gitu. Dan mungkin boleh sekalian Kak Dava kenalan dirinya Kak Dava ke teman-teman. Ya, oke. Jadi perkenalkan ya teman-teman, nama aku Dava. Terus kesibukannya sekarang tuh sebagai intern data scientist kebetulan. Uh, Bekerja juga di bidang data dan juga AI. Dan mungkin ya sedikit banyaknya nanti dari pengalaman dan pengetahuan saya semoga bisa membantu teman-teman juga untuk belajar. Oke, siap-siap. Tadi juga udah disebutin ya kesibukannya dan juga nanti bakal sedikit ya sneak peek ya kita bakal belajar apa sama Kak Dava. Oke, mungkin tanpa berlama-lama lagi, aku langsung aja nih tanya Kak Dava, apakah Kak Dava sudah siap Kak untuk membawakan sesi malam hari ini? Oh, tentu siap Kak dia. Siap ya? Dari seminggu lalu nih udah siap. Sudah siap. Udah siap. Oke. Oke, mungkin silakan Kak Dava dibawakan sesi kontrak pada malam. Oke, thank you Kak Vidya. Oke, sebelumnya aku coba untuk share screen ya. Oke, sorry, sorry. Oke, udah kelihatan ya teman-teman untuk share screen-nya. Aman Kak Dava, kelihatan. Oke, aman. Oke, jadi teman-teman di sini kita akan coba untuk ini ya, kita akan coba untuk coding dan kebetulan untuk tema atau topiknya ini itu soal computer science nih. Jadi computer science sendiri kan eh, kita tahu adalah sebuah kemampuan dari komputer, sebuah kemampuan dari mesin untuk melakukan pekerjaan selayaknya manusia tapi dengan melihat gitu. Jadi dari computer vision sendiri itu kita bisa memungkinkan untuk membuat suatu model yang di mana model kita nanti bisa digunakan untuk mengolah gambar atau bahkan mungkin video juga itu bisa gitu. Dan subtopiknya lagi, bagian dari computer vision yang kita bawa, yang akan kita bawakan saat ini, itu adalah soal image processing gitu. Jadi kita akan membuat model klasifikasi sederhana ya, klasifikasi sederhana untuk melakukan prediksi terhadap gambar yang kita masukin. Dan di sini dataset yang kita gunakan itu adalah dataset yang berisikan tentang kucing dan anjing gitu. Jadi ada beberapa gambar dari kucing dan anjing yang dimana nanti kita akan output akhirnya nanti kita akan buat suatu input sederhana, kita bisa masukin gambar dan nanti model kita akan memprediksi gambar yang kita masukkan itu akan menghasilkan label kucing atau anjing. Gitu. Nah, lalu terus model yang kita pakai sendiri itu adalah CNN atau Convolutional Neural Network, yaitu suatu algoritma dari ini dari jaringan saraf tiruan yang digunakan untuk melakukan klasifikasi umumnya. Dan model CNN ini tuh paling
umum digunakan untuk menggunakan untuk apa klasifikasi gitu, klasifikasi di gambar gitu. Oke, sebelumnya udah di share belum ya? Oke, oke, thank you udah di share untuk ini ya untuk link collab-nya. Teman-teman bisa buka dari link collab itu. Nah, link collab yang aku kirim itu adalah playground mode. Jadi teman-teman bisa edit sepuasnya di situ. Jadi bisa ngikutin juga, bisa tambah-tambah teks atau tambah-tambah kode atau program gitu di Shell. Nah, itu nanti teman-teman juga bisa ini ya, bisa apa? Bisa copy juga. Jadi kan bisa buka ini di save a copy in Drive. Nanti file ini akan eh, tersalin gitu ke drive teman-teman dan nanti teman-teman bisa simpan juga dan kalau misal nanti dari kode ini mau teman-teman jadikan project atau jadikan portofolio itu boleh banget. Oke, sebelum kita masuk ya, mungkin dari aku sendiri nanti kalau misal teman-teman di tengah apa di tengah-tengah penjelasan aku mungkin dirasa terlalu cepat atau mungkin ada yang masih belum mengerti itu bisa langsung itu aja ya, langsung ke kolom chat aja. Oke, jadi kita akan coba kita coba awal dengan pembangunan model CNN ya. Jadi seperti yang sempat aku mention tadi, kita akan menggunakan dataset Cats and Dog dan kita nanti dari modelnya nanti itu akan menggunakan ini ya, menggunakan epoch atau pelatihan sebanyak 20 kali. Jadi nanti akan ada pelatihan di mana gambar yang kita masukkan ke dataset training itu nanti akan dilatih sampai sebanyak 20 kali. Dan untuk yang pertama ini, eh, aku bakal jelasin tanpa metode augmentasi dan transfer learning ya. Nanti akan aku tambahin saat kita udah selesai pembangunan model yang ini, model CNN yang biasa ini, base-nya dulu. Oke. Nah nanti dari dataset ini kan ada linknya ya. Ada linknya, itu nanti teman-teman tinggal jalanin aja. Nanti dia akan ngedownload otomatis untuk datasetnya. Terdownload otomatis, dan setelah itu teman-teman bisa taruh file yang udah di-download ini ke pad ini. Jadi ini otomatis ya. Dia kalau teman-teman mau ubah padnya itu bisa. Jadi di mana sih Kak kalau mau lihat apa padnya itu? Teman-teman bisa buka ini file apa logo files ini. Saya buka. Nah, ini akan ada beberapa ini ya, ada beberapa file gitu. Nah, nanti datasetnya itu dia akan kesimpan di TMP. Nah, oke, karena masih belum aku jalanin ya, coba aku run dulu. Belum, awalnya belum. Sorry, sorry. Awalnya belum. Oke, kita download dulu datasetnya. Nah, terus nanti kita jalanin juga. Nah, dia udah kesimpan, kita refresh. Nah, dia udah ada nih foldernya nih, Cats and Dog Filter. Gitu. Jadi dataset yang dipakai itu dataset filter ya, karena dataset aslinya eh, kalau mau teman-teman lihat itu teman-teman bisa klik link yang di sini. Itu sebenarnya total gambar yang ada di link ini tuh 25.000 gambar dan ukuran filenya itu hampir 1 giga gitu. Dan kalau misal kita coba masukin itu ke model nanti itu takutnya nanti pertama terlalu lama. Dan yang penting teman-teman bisa ini aja bisa untuk build modelnya dulu aja itu yang pertama. Nanti yang kedua kalau misal teman-teman mau mau buat dengan pakai dataset yang lebih besar dan metode yang eh, lebih advance ya untuk penambahan untuk parameter tuning itu boleh banget untuk project juga untuk portofolio kan ya, ya gitu. Nah dari eh, dari file yang udah kita download tadi kita masukin ke folder TMP terus dia udah masuk ke folder ini. Nah nanti kita coba ini ya eh, kita coba untuk mendefinisikan dari directory untuk data latih dan data validasi, baik untuk gambar yang kucing dan juga untuk gambar yang anjing. Jadi nanti kalau kita jalanin, nah di dalamnya ini, nah itu akan ada train dan validation kan. Ini adalah data untuk data latihnya untuk jaringan saraf tiruan kita atau neural network kita. Terus ada data validasi juga. Dan masing-masing itu bakal ada catch and dog gitu. Nah, kalau kita buka lagi, itu isinya adalah gambar. Oke, lama karena gambarnya banyak ya.
Nah, ada banyak. Tuh, tuh. Jadi kita udah ada datanya, udah ada data gambar, baik untuk data latihnya dan data validasinya. Oke, kita mau lihat nih, berapa sih pembagian untuk data train dan data ini ya, dan data validasinya. Oh, sorry, ini buat penamaan. Dan ini kita mau lihat nih, ada berapa totalnya. Jadi total gambar untuk training untuk gambar kucing itu dan anjing itu masing-masing 1.000 dan untuk yang validasi itu masing-masing 500 gitu. Jadi dari sini aja udah cukup banyak ya, udah cukup banyak gambar dan harusnya kita udah bisa bangun model eh, model jaringan saraf tiruan atau model neural network itu yang paling nggak akurasinya udah 80% sih harusnya bisa. Oke, kita udah siap datanya, kita langsung buat model convolution neural networknya. Jadi secara umum ya untuk gambar untuk modelnya itu nanti kan dia ada dia ada ini ya, ada layer-layer, ada beberapa lapis layer. Nah, layer itu yang ini. Jadi ada input layer, ada input layer, dan ada output layer. Nanti bakal aku jelasin untuk codingan. Itu nanti gambarnya nanti kita akan coba buat dengan size atau dengan resolusi 150 kali 150 gitu. Jadi kita harus apa ya, kita harus memastikan bahwa semua gambar itu nanti yang masuk ke yang masuk ke jaringan saraf neuron nanti itu ukurannya 150 kali 150. Karena kalau ukurannya lebih dari ini atau kurang dari ini itu nanti si model nggak akan bisa memproses gambar tersebut gitu. Dan dari model yang akan kita bangun juga, itu kita akan coba numpuk tiga modul atau bukan tiga layer ya, tiga modul, yang terdiri dari konvolusi, relu, dan juga max pooling. Max pooling itu apa? Max pooling itu ini nih, gambar yang ini. Jadi, eh, max pooling ini kan ini ya, konvolusinya itu akan beroperasi pada jendela 3 dan lapisan max pooling itu akan beroperasi pada jendela 2 kali 2. Maksudnya jendela 2 kali 2. Jadi misal ya, kita akan ambil 2 kolom dan 2 baris dari tiap matriks ini. Jadi gambar itu akan diibaratkan menjadi sebuah matriks yang punya informasi, yang punya value masing-masing gitu ya. Sekian, sekian, sekian. Dan kita coba ambil 2 kolom dan 2 baris. Nanti dari ini akan diambil nilai maksimum, kalau nilai maksimalnya. Yang dimana adalah 20 ya. Jadi dia akan dipindah 20. Gitu. Jadi dari gambar atau dari atau dari matriks yang dia 4 kali 4 ini itu eh, kita bisa normalisasi atau kita bisa reduce ya, kita reduce dimensinya menjadi 2 kali 2. Nah gitu tanpa menghilangkan informasi-informasi penting dari gambar yang sebelum gitu. Jadi kurang lebih ini adalah salah satu metode untuk mempersingkat pelatihan ya, karena kalau semisal terlalu banyak matriksnya, terlalu luas matriksnya itu juga pasti membutuhkan waktu yang cukup banyak. Nah, kurang lebih itu gambarnya akan seperti ini. Pooling itu ini maksudnya. Jadi dari sekian ini, itu akan dipindah ke sini. Menjadi lebih kecil, kan? Tanpa menghilangkan informasi-informasi penting. Ini yang dimasuk dengan pooling. Dan kita akan konvolusi menjadi dua apa ya, dua layer ya, dua layer, dua fitur, sorry, dua fitur. Nah, nanti akan diambil fiturnya dan akan dikalikan, akan dimasukkan ke setiap layer yang telah kita bangun. Yang dimana kita akan coba bangun suatu apa suatu jaringan saraf tiruan itu apa jaringan saraf tiruan itu kita akan bangun dengan layer input, layer konvolusi 2D, max pooling 2D, flatten dan dense. Oke, jadi ini yang aku maksud tadi. Nanti kita akan bangun tiga itu kan. Kita akan bangun tiga layer ya. Di mana konvolusi pertama itu akan berisi 16 filter atau 16 neuron, konvolusi berikutnya punya 32 dan konvolusi terakhir punya 64. Ditambah dengan konvolusi sorry, ditambah dengan layer flatten dan layer dense.
Oke, kita coba untuk masukkan kodenya. Jadi yang pertama teman-teman harus inisiasi dulu modelnya. Model. Nah, karena di sini kita pakai sequential, salah satu library untuk membangun model ini ya, model jaringan secara virtual, kita ketikin dulu sequential. Sorry, belum. Sebenarnya ada beberapa cara untuk menginisiasi atau membangun model ya, tapi aku akan jelasin salah satu contohnya aja. Jadi teman-teman buat kurung dan kurung siku lagi di dalamnya, dan baru kita masukkan, sorry, dan baru kita masukkan ini, baru kita masukkan model atau kita inisiasikan ini eh, layer apa yang mau dipakai gitu. Yang pertama kita bakal bangun yang konvolusinya dulu, 2D, sorry, 2D. Teman-teman masukkan filternya berapa, 16. Terus window-nya berapa, 3 dikali 3. Terus koma, dan teman-teman masukin ada yang namanya activation, fungsi activation, atau fungsi aktivasi. Kita di sini akan pakai relu. Dan teman-teman masukin input shape-nya. Yang tadi sempat aku bilang input shape-nya adalah 150 kali 150. 150 kali 150. Dan dia ada berapa, ya, karena kita mau pakai ini ya, kita mau pakai gambar berwarna, itu berarti dia punya tiga, apa ya sebutannya, tiga tiga lapis gambar. Itu maksudnya apa? Dia RGB gitu. Jadi dia gambarnya berwarna. Kalau kita masukinnya dia grayscale, itu satu. Tapi karena gambarnya mau kita masukin ke RGB, jadi kita pakainya tiga. Oke, coba ya. RGB tiga layer. Nah, maksudnya itu gini, ada tiga, ya, R, G, dan B. Dan masing-masing itu, ya ini nanti di pemproses apa, di preprocessing data, preprocessing image nanti ada. Oke, satu ya. Itu sekilas info aja. Oke, jadi setelah kita masukkan ini ya, kita masukkan konvolusinya, kita masukin max poolingnya. Jadi setiap konvolusi layer itu nanti ada max pooling layernya. Nah, max pooling layer sendiri itu tadi punya jendelanya atau window-nya itu 2 kali 2. Setiap ganti layer kita kasih koma ya. Nah, dari sini teman-teman bisa ini aja, bisa copy paste aja. Nah, ini teman-teman ganti aja. Kita tambah filternya lagi, jadi dia ada 32. Kita tambah lagi, yang ini ada 64. Nah, setelah itu kita tambahkan lagi layer tambahan, ada layer flatten dan layer dense. Terus kita tambahkan satu layer dense dengan dengan filter 128 dan fungsi activation-nya itu kita juga pakai relu. Nah, itu kita buat output layernya, yang dimana output layernya adalah kita pakai layer dense dan kita masukin satu. Kenapa satu? Karena yang mau kita deteksi atau yang mau kita prediksi, yang mau kita klasifikasi itu adalah dia itu gambar kucing atau gambar anjing. Jadi dia nilainya kan biner kan, antara kucing atau anjing. Jadi outputnya cuma satu, either dia kucing atau either dia anjing. Nah, untuk yang dense output itu kita pakai activation-nya
itu sigmoid. Ada banyak ya activation itu teman-teman bisa lihat. Ada tang, ada tangan, ada relu, ada sigmoid, ada softmax. Itu tergantung ini aja, tergantung kebutuhan sih sebenarnya. Teman-teman bisa lihat aja di dokumentasinya Keras, Keras.layers ini. Kan teman-teman bisa lihat di websitenya Keras. Gitu. Nah, ini adalah model kita, model jaringan saraf tiruan kita. Nah, fungsi activation tuh ini. Ini tuh yang apa? Oh, ini binary, sorry sorry. Ini binary cross entropy nanti ya. Nah, jadi ini semua model ini yang kita inisialisasi ini itu adalah ini. Dan masing-masing layer itu punya dia punya punya weights, punya bias masing-masing. Nah, terus dari model tadi ya, kita kan mau coba untuk klasifikasi dua kelas, yaitu anjing atau kucing. Nah, setelah itu kita akan coba untuk ini ya, kita akan coba untuk cari tahu dari model ini tuh summary model ini tuh gimana. Nah, untuk nambah ini, untuk nambah apa? Nah, ketik aja model dot summary. Sini ada keterangan dari model yang teman-teman buat. Di sini ada layernya apa aja tadi yang sudah kita inisialisasi, terus output setnya yang dihasilkan, dan juga ada param. Param ini adalah salah satu yang mempengaruhi ini ya, mempengaruhi akurasinya nanti gitu. Sebenarnya semakin banyak itu semakin bagus orang. Cuma membutuhkan waktu pelatihan yang cukup lama ya kalau misal terlalu banyak. Oke. Nah, teman-teman bisa lihat nih, untuk aktivasi sigmoid untuk ininya ya, untuk penjelasannya itu kan teman-teman bisa lihat. Jadi outputnya nanti itu tunggal dengan probabilitas antara 0 dan 1. Oke, kita lanjut ke kompilasi model. Model ini akan kita compile, model compile. Nah, teman-teman bisa inisialisasikan eh, yang pertama, optimizer. Nah, optimizer di sini udah coba aku ini, udah coba aku jelasin. Kita akan pakai RMS Pro karena itu cukup salah satu optimizer yang membuat model nanti dilatihnya cukup cepat gitu. Itu salah satunya adalah RMS Pro. Tapi teman-teman bisa lihat yang lain tentang tentang optimizer. Contohnya ada Adam, ada SGD. Teman-teman bisa lihat aja di dokumentasinya Keras ya. Itu cukup pasti lengkap lah. Dan optimizer di sini kita bisa ketikkan aja RMS Pro. Nah, kita inisialisasi learning rate. Learning rate itu, teman-teman bisa lihat di sini ya. Jadi intinya itu yang mempengaruhi kemampuan mesin itu dalam ini ya, dalam belajar. Sebenarnya semakin kecil, dia itu semakin bagus. Kalau misalnya lebih kecil lagi, ini teman-teman bisa tambahin 0 gitu ya. Nah, tapi itu akan memakan waktu pelatihan yang cukup lama sih. Jadi bisa pakai sewajarnya aja. Misal contoh yang aku pakai di sini tuh 0,001. Nah, selain optimizer, teman-teman juga harus inisialisasi fungsi loss. Nah, karena di sini eh, kita mau klasifikasi suatu 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 model yang menghasilkan nilai biner, itu kita pakainya binary cross entropy. Jangan lupa tanda kutip ya, karena kita nggak inisialisasi label ini. Nah, ini. Jadi kalau misal dia lebih dari satu nih, gitu, dia bukan biner gitu ya, itu kita bisa pakai fungsi loss categorical underscore cross entropy. Tapi kita pakainya di sini binary cross entropy. Selain itu, kita juga pakai matriksnya. Matrix untuk kita nilai ini ya, kita nilai pelatihannya itu kayak gimana, itu kita pakainya matrix. Kita mau lihat akurasi. Ini adalah compile untuk compile model gitu. Nah, model udah kita compile,
Nah, kita harus lakukan preprocessing pada gambar. Jadi, yang tadi sempat aku bilang, tadi di atas ini kita kan, oh, sorry, sorry. Oh ya, sorry, sorry. Ini nggak ada input shape ya. Shape itu cuma di layar pertama aja. Sorry, sorry. Oke, cuma di layar pertama aja. Karena yang menerima input cuma layar pertama, gitu kan. Itu. Nah, tadi kan di input shape-nya ini kan 150 kali 150 gitu ya. Dengan dia dengan warnanya itu dia RGB. Jadi dia berwarna, dia punya tiga ini. Nah, di sini kita akan gunakan image data generator, salah satu ini juga ya, salah satu class di labelnya Keras yang digunakan nanti untuk melakukan apa ya sebutannya, normalisasi ya, normalisasi data atau normalisasi image gitu. Nah, dari ini, oh, sorry. Nah, dari sini itu kita inisialisasi dari untuk data generatornya latih ya, dan data gen. Kita coba kita panggil image data generatornya. Nah, terus teman-teman cukup rescale gambar aja karena kita nggak ada ini ya, kita nggak ada augmentasi di sini. Jadi kita rescale, rescale aja. Gitu. Kita rescale dengan pembagian ya 1 dibagi 255. Kenapa 100 bagi kenapa harus dibagi 255? 255. Nah, ini berkaitan sama yang ini. Jadi gambar terkait pixel gambar itu ya 250. Begitu juga dengan yang eh, data validasinya, gambar-gambar validasi ya. Ya, kita punya variabel trend data gen dan validation data gen. Nah, saatnya kita kita lakukan preprocessing trend generator dan panggil lagi trend data gen atau variabel di atasnya. Ya, ada beberapa metode ya. Teman-teman bisa pakai flow from directory. Buka kurung, teman-teman bisa masukin trend directory-nya. Tadi kan kita udah inisialisasi ya trend directory-nya yang di atas ya. Terus target size ini pakai input shape-nya 150 dikali 150. Setelah itu get size kita pakainya 20 aja. Jadi batch size itu juga apa ya? Dari data itu nanti akan dipecah-pecah menjadi beberapa batch. Kita pakainya 20 aja. Kalau teman-teman mau oktasinya lebih bagus, itu bisa dinaikin angka 20-nya. Tapi kalau teman-teman nggak masukin, itu sebenarnya ada nilai defaultnya, yaitu 32. Setelah itu, kita tambahin lagi class mode untuk pelabelan. Karena kita tadi pakai binary class entropy ya untuk class function-nya, itu kita bisa pakai yang binary. Kita juga buat untuk validation generator. Eh, ini juga tentang ganti jadi juga file data gen sesuai yang di atas. Kita tinggalkan.
voice is not defined. Jadi eh, data trennya itu ada 2000 gambar ya. Yang tadi sempat aku mention kan cats-nya ada 1000, dogs-nya ada 1000. Jadi total ada 2000 dan dia punya dua kelas yaitu cat sama dog. Begitu juga dengan yang validation generator. Oke, sampai sini masih itu ya, masih aman ya. Kalau misal ada itu langsung ke kolom chat aja. Sambil nanti mungkin waktu training ini ya, waktu training jaringan saraf tironya nanti mungkin bisa sambil nanya-nanya. Oke, sekarang kita coba latih untuk eh, model yang udah kita bangun tadi. Kita bisa inisialisasi jadi history. Terus nama model yang kita itu tadi, nama model yang kita inisialisasi tadi kan model dot fit. Langsung buka. Yang pertama teman-teman masukin trend generator untuk data latihnya. Terus kita mau eh, validation datanya itu dia dari validation generator. Terus kita mau berapa kali gitu kan? Kita mau berapa kali? Cukup ketikan echo. Kita mau berapa kali dia ngulang? Kita katakanlah 10 dulu lah ya. 10 dulu. Takutnya terlalu lama. 10. Terus per epochnya itu mau ada berapa steps? Ya kan? Steps per epoch. Itu kalian bisa contoh ya. Contoh itu karena gambarnya ada 2000, sebenarnya dari batch size dikali ini sih. Jadi 2000 gambar. Jadi kayak 2000 gambar itu sama dengan batch size dikali step sebenarnya. Jadi itu cara kita nentuin step per epochnya. Jadi dari batch size-nya kan 20 gitu kan. Gambarnya 2000. Jadi kita step per epochnya 100. Nah, untuk validation-nya, validation step itu kita bisa pakai berarti dari 1000 batch size-nya 20 berarti dia ada 50 gitu. Terus kita tambahkan lagi verbose. Maka verbose sama dengan 1. Ya, nah kalau misal teman-teman kayak tadi ya, kayak tadi misal disconnected itu harus dari awal ya. Oke, bisa bisa. Oke. Nah, kita sambil nunggu nih. Ya. Nah, dia step levelnya ada 100 kan. Jadi dia sampai 100 gitu. Tuh. Nah, ini itu loss dan akurasi untuk data latih. Nanti kalau udah selesai nanti akan ada untuk yang validation. Oke, kita tunggu ya. Nah, untuk yang validation itu dia 6170. Artinya ini 61% gitu. 61,7%. Teman-teman lihatnya yang validasi ya. Kenapa bukan yang training? Karena training itu pertama kalau misal dia terlalu terpaku ke data training, itu nanti jadinya overfitting. Overfitting itu apa? Dia terlalu berpaku kepada data latihnya. Jadi contoh, katakanlah salah satu di gambar, apa, semua yang ada di gambar ini, itu kucing itu warnanya oranye. Gitu, misalnya. Jadi kalau kita kasih dia gambar kucing selain warna oranye, dia akan mendeteksi yang lain. Dia nggak bisa mendeteksi kucing. Itu namanya overfitting. Dia terlalu terpaku pada. Nah, oke. Ini sih kita turun ya. Oke, mungkin sampai sini gimana? Ada pertanyaan? Apakah? Oke, gimana teman-teman? Apakah ada yang mungkin mengalami kesulitan atau ada yang mau ditanyakan? Hmm, lagi kita sambil nunggu nih. Mm-mm. Boleh teman-teman kalau ada yang kayak mau mungkin tadi ketinggalan gitu pas lagi
di guide sama Kak Dava. Terus misalkan teman-teman akhirnya susah buat ini lagi, boleh langsung ditanyain aja, nggak apa-apa teman-teman. Nah, mungkin sambil itu ya, kalau belum ada, sambil jelasin yang bawahnya nih. Jadi ini opsional sih. Teman-teman bisa pakai ini, bisa pakai fungsi callback, di mana fungsi callback ini nanti itu akan digunakan untuk menghentikan ini nih, pelatihan ini, jalannya pelatihan ini, saat teman-teman mencapai file akurasi tertentu. Contohnya 90% nih. Gitu kan. Teman-teman bisa pakai ini. Ini metode ini ya, metode apa namanya, OOP, ada class gitu, ada function gitu. Nah, kita jalanin ini, terus kita masukin ke history tadi gitu. Kita tambahin callback sama dengan fungsiku my callback. Ini my callback itu adalah ini yang kita inisialisasi tadi, inisialisasi dari kelas gitu dengan threshold tertentu. Nah, jadi dari sini kalau semisal file akurasinya udah sampai 90% dan sebenarnya epochnya belum apa, pelatihannya belum selesai, itu nanti akan otomatis gitu, otomatis berhenti dia gitu. Jadi itu untuk menghemat waktu sih biasanya kalau misal. Jadi aku masukin di sini, mungkin teman-teman nanti mau pakai atau nanti mau coba yang dataset yang lebih besar itu ya, yang isinya 25.000 gambar itu, mungkin teman-teman mau coba buat jaringan setup semuanya. Nah, kalau misal untuk menghemat waktu pelatihannya, teman-teman bisa gitu. Ini salah satu ini ya. Ini tinggal diganti-ganti aja ini ya. Eh, mirip sama yang tadi ya. Gitu. Udah, ini udah ketujuh, ini udah berapa? 72%. Ya, enggak. Oke. Nah, dari akurasi training sih pasti bagus ya. Pasti eh, ini pasti tinggi daripada validation umumnya. Karena trend image-nya kan pasti lebih banyak, jadi dia bisa mengenali lebih banyak ini ya, lebih banyak pola dari gambarnya. Jadi dia akan mencari cara. Jadi misal contoh ya, kayak yang convolutional, kalau waktu kita define jaringan jaringan sarafnya itu, misal ini 16 filter. Nanti layer itu nanti punya 16 filter, dan mesin itu sendiri yang akan nentuin 16 filter itu apa aja. Apa sih yang membedakan dari eh, kucing sama anjing itu. Akan dibagi jadi 16 gitu. Dan setelah dia lewat dari salah satu neuron atau salah satu filternya, nanti dia akan difilter lagi sebanyak 32. Nah, ini tuh mesin sendiri kok. Mesin sendiri yang nentuin hal itu. Dan kita cuma tinggal define aja. Jadi, kalau semisal filternya semakin banyak, itu nanti pasti akan mempengaruhi pelatihannya juga, kan. Karena dia akan mencoba eh, mencari filter mana yang cocok untuk gambar yang kita kita masukin, atau gambar yang kita latih. Oke, udah 10 nih. Dari validasinya sih 71% ya yang terakhir. Jadi sebenarnya nggak terlalu baik. Tapi dari trainingnya sih cukup baik ya. Dia bisa sampai 92% untuk akurasinya. Tapi untuk validasinya, jadi kalau dia dikasih gambar di luar data training ya. Dari training kan ada 2000 gambar. Kalau kita kasih gambar di luar 2000 gambar tadi, itu dia punya akurasi 71%. Itu maksudnya. Jadi ada training dan ada validasi. Gitu. Oke, kita lewatin aja. Kalau nanti dia ngerang lagi. Nah, kita evaluate modelnya. Udah aku masukin juga untuk ininya ya, untuk salah satu beberapa contoh. Oke, tadi metriknya kan akurasi ya, sorry, ini masih ACC. Jadi bisa diganti akurasi untuk metriknya. Jadi dia ini akan ngambil dari history tadi, history atau model yang kita latih tadi. Dia akan ngambil matriks akurasi,
matrix validation akurasi, matrix loss, dan validation loss. Yaitu yang ini ya, loss, akurasi, validation loss, validation akurasi. Nanti kita akan coba plot. Gimana sih pergerakan dia kalau misal dalam grafik gitu ya. Terus epochnya itu ya panjang dari ini, panjang ada berapa sih akurasinya kan? Tadi kan 10 gitu kan. Berarti panjangnya itu adalah 10. Kita coba kita pakai library matplotlib. Kita coba plt.plot ya, x-nya itu epoch terus akurasi. Terus yang satunya itu plt.plot x-nya itu epoch terus y-nya itu validation akurasi. Jadi ada dua nih, ada dua garis nantinya gitu. Jadi kita masukin judulnya dulu. Misal judulnya itu adalah training and validation akurasi. Terus kita masukin legend. Jadi keterangan nanti ada dua garis kan. Jadi nanti garis yang satu apa, garis yang satunya apa. Ada tanda kurung, terus di kurung siku. Legend yang pertama itu, yang tadi yang di atas kan training ya. Jadi training akurasi. Terus yang kedua itu adalah training. Terus yang kedua adalah validation. Terus untuk label, jadi X-nya, label subuh X-nya itu adalah epoch. Terus untuk yang J labelnya itu adalah uh, kita tampilin, kita buat lagi satu, jadi kita masukin ke LT figure. Yang habis. Masukin lagi yang satunya itu buat loss. Jadi karena cukup ini ya, karena mirip kita kopas aja. Tapi yang akurasinya kita gantinya loss. Karena bukan akurasi, kita gantinya loss ya. Kita tampilin plt.show. Nah, kelihatan. Jadi dia pergerakan akurasi dan pergerakan lossnya per epochnya ya. Jadi saat dia dua itu dia ada di apa gitu kan. Dan yang training itu cenderungnya pasti naiknya itu linear gitu. Jadi pasti naiknya itu bertahap dan linear. Kecuali kalau dia udah mentok gitu, dia bakal stuck satu titik. Dan kalau yang validation memang cenderungnya fluktuatif ya. Jadi kadang naik turun naik turun. Yang lossnya juga gitu. Gitu. Jadi sebenarnya dari grafik ini tuh biasanya kita kepakainya itu kalau semisal epochnya itu cukup banyak. Gitu. Misal contoh 50 atau mungkin even 100 gitu epochnya. Itu biasanya bakal kelihatan banget datanya dia underfitting atau overfitting. Apa itu underfitting dan overfitting? Itu teman-teman bisa itu. Jadi itu berkaitan dengan akurasi sih. Kalau underfitting intinya dia dari training aja udah kurang gitu kan. Jadi dia agak kesulitan. Kalau overfitting itu dia terlalu ngikut atau terlalu berpaku sama data ini, data latihnya gitu. Oke, gitu. Nah, kita coba buat program sampel sederhana nih. Jadi udah masukin juga. Jadi di sini ada beberapa library yang kita gunakan.
Terus kita buat function juga untuk deteksi atau untuk ini ya, untuk memproses gambar yang kita masukin. Terus kita coba melakukan prediksi dengan gambar yang kita upload. Begini, contoh, teman-teman kalau bisa jalanin yang sel kedua ini. Nah, teman-teman akan di sini ada pilihan untuk memilih files. Nanti akan langsung ke directory lokal teman-teman. Oke, kalau di aku nggak kelihatan ya, karena aku cuma share-nya cuma ini. eh, oh kelihatan ya, share. Oh yes. Nah, nanti aku share-nya screen. Oke, misal contoh ya, ini udah ada beberapa gambar yang aku coba. Misal cat, apakah dia bisa mendeteksi dengan benar? Dia akan diproses. Guys, dari gambar ini, gambar cat.jpg dideteksi sebagai cats. Jadi benar nih. Jadi model yang kita bangun itu benar, dia bisa deteksi gitu. Tapi mungkin kalau misal teman-teman coba upload gambar lagi, tinggal di run ulang aja gambar ini. Apa gambar? Tinggal di run ulang aja untuk sel ini, itu kan. Jadi nanti teman-teman bisa lakukan eh, bisa coba apply apa? Coba klasifikasi nih gambar yang teman-teman masukin itu dia maksudnya cats atau dogs. Tuh, karena akurasinya cuma 70-an%, jadi ya ada kemungkinan benarnya. Lebih besar ya kemungkinan benarnya. Tuh. Nah, kita udah sampai nih, sampai buat model sederhananya ya, user input sederhana untuk prediksi menggunakan model yang kita bangun. Nah, tadi yang sempat aku bilang, ada augmentasi sama transfer learning. Itu mungkin sekilas aja ya, karena contoh kodenya udah ada. Jadi yang di data generator tadi, di image generator tadi, itu teman-teman tinggal kopas ini aja, terus diganti ke situ gitu ya. Jadi yang ini tuh maksudnya augmentasi. Nah, augmentasi itu meningkatkan jumlah dan variasi data gambar dengan menggunakan transformasi seperti rotasi, zoom, flip, dan lain-lain. Jadi eh, gambar training itu nanti dia itu akan diputar, akan dibalik gitu. Dia akan di copy ya, gambarnya di copy. Jadi ada yang diputar, dibalik, ada yang di zoom gitu. Itu untuk menambah data gitu. Jadi gambarnya akan lebih banyak. Jadi ini itu bakal ngebantu banget kalau teman-teman punya model atau punya data yang datanya itu kecil gitu atau cuma sedikit gitu. Nah, ini tuh cukup berguna ya untuk menambah variasi data dan juga karena dia di rotate, di zoom, di flip itu nanti kemampuan model teman-teman nanti bakal lebih bagus untuk mendeteksi gambar yang mungkin dia terbalik atau gambar yang mungkin nggak terlalu jelas gitu. Itu bakal lebih bagus gitu kalau misal teman-teman terapin metode augmentasi. Nah, ini tinggal di copy aja sih ke yang sel di atas yang tadi soal image data generator itu. Nah, terus gimana sih kalau yang pakai transfer learning? Nah, transfer learning sendiri kan itu teknik yang dimana kita bisa pakai model yang udah dilatih, gitu kan. Jadi kita nggak perlu ngebangun model dari awal. Jadi ada banyak ya contoh transfer learning. Teman-teman bisa ini nih, buka aja di link ini atau mungkin yang di bawah tadi ada kok. Nah, jadi contohnya ini. Tuh. Dan Keras sendiri sudah memfasilitasi eh, penggunaan transfer learning itu dengan library dia yaitu keras.application. Nah, teman-teman bisa panggil nih nama nama transfer learningnya atau nama model yang sudah dilatih. Nah, ini tuh namanya VGG 16. Nah, kita masukin ke variable base model. Nah, ini mirip yang tadi ya. Jadi, kita masukin juga input shape-nya berapa. Nah, terus kita coba freeze setiap layernya di base modelnya. Jadi, freeze layer itu berarti kita itu nggak akan mengubah bobot di layer-layer gitu. Nggak akan mengubah bobot di layer si VGG ini. Terus kita masukin ke sini ke define modelnya ini gitu. Jadi tinggal cukup base model, terus kalau teman-teman ada flatten, ada dense tadi, tinggal ditambahin aja. Jadi teman-teman nggak perlu ada convolutional 2D itu kan yang tadi, terus ada max pooling itu nggak perlu. Nah ini contoh VGG 16 ini. Teman-teman bisa cari yang lain, ada contoh transfer learning yang lain seperti AlexNet, ada ResNet, ada Inception, ada Mobile.
Nah, teman-teman juga bisa nih di lihat aja di link ini. Udah aku attach juga. Nah, itu. Jadi itu sih mungkin ya yang bisa aku share ke teman-teman gimana cara membangun model eh, neural network sederhana atau jaringan saraf tiruan sederhana untuk klasifikasi gambar untuk dataset cats and dog. Mungkin eh, aku serahin ke Kak Vidya deh untuk next section. Oke, dari aku thank you. Oke. Suara aku kedengeran kan ya, teman-teman? Aman ya, Kak Dava? Oke. Sedikit trouble nih jaringan. Oke, ya, sip. Tadi Kak Dava udah sharing-sharing, udah bahas soal topik kita pada malam hari ini. Mungkin teman-teman di sini ada yang masih mau bertanya atau ada yang mau share juga boleh. Gimana teman-teman? Ada yang mau ditanyakan, ada yang mau disampaikan mungkin dari Kak Dina, Kak Intan, Kak Siti. Oke, oke. Sudah jelas kah teman-teman? Mungkin ada teman-teman yang mau bertanya nggak terlalu teknis banget soal tadi juga boleh. Kayak Kak, awal belajarnya itu gimana sih gitu. Terus habis itu apa sih kayak ngebuat tertarik sama perdataan, perkodingan ini gitu. Itu juga boleh. Oke, Kak Dava nih udah ada yang nanya nih. Mungkin kita ini aja kali ya. Kita langsung bacain aja kali ya. Oke, oke. Nah, pertanyaan pertama ini ada dari sebentar. Oke, dari Kak Siti Nurul Fatimah. Em, Kak Siti nanya bagaimana recognition of visual pattern dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, Kak. Mungkin Kak Dava mau dijawab dulu, boleh banget. Oke, boleh aku jawab ya. Em, Salah satu penerapannya, mungkin gimana penerapannya ke kehidupan sehari-hari ya. Eh, Teman-teman dulu ingat nggak waktu pas pandemi di setiap gedung atau di setiap bangunan gitu, kalau teman-teman mau masuk itu teman-teman akan melewati kayak pemeriksaan gitu. Misal teman-teman pakai masker atau enggak. Nah, itu juga salah satu contoh tuh, gimana kita eh, menerapkan menerapkan klasifikasi gitu ya. Jadi kita punya data gambar orang yang pakai masker dan data gambar orang yang pakai masker. Jadi nanti kita bisa tahu nih, oh mana yang oh, dia masuk itu dia nggak pakai masker atau mungkin penggunaan maskernya itu nggak proper gitu. Itu salah satu penerapannya tuh, penerapan dari eh, untuk image processing ini ya. Dan kalau contoh lain mungkin kalau mau yang lebih advance lagi itu kayak self driving car punya si Tesla gitu misalnya. Nah, itu dia juga ada ini kan untuk klasifikasi gitu ya. Misal dia waktu di jalan dia ngelihat apa tuh? Dia ngelihat oh ada rambunya atau ada lampu merah gitu. Kalau warnanya merah berarti mobil nanti harus berhenti. Nah, itu juga salah satu contoh penerapannya tuh. Gitu. Jadi sebenarnya cukup banyak ya apalagi yang sekarang sekarang ini gitu. Banyak banget bahkan mungkin yang lagi tren juga sekarang itu adalah text to image ya. Text to image generator gitu. Jadi yang kayak banyak yang kita lihat di sosmed itu soal poster-poster Disney itu dengan judul yang kita inginkan itu dia mau gambar seperti apa itu juga sebenarnya salah satu penerapan ya karena ini pertanyaan kan recognition of visual pattern. Jadi itu juga salah satu ini sih salah satu penerapan dari gimana si mesin itu dia mendefinisikan suatu teks menjadi sebuah pattern di gambar. Nah, itu begitu.
Oke, mungkin sambil aku next aja ya. Ini ada pertanyaan kedua juga dari Kak Imam nih. Ada, apakah kalau kita naikkan epochnya itu bisa menaikkan akurasi? Sebenarnya itu nggak bukan apa ya, bukan parameter utama sih kalau misalnya kita ngomong soal akurasi. Jadi kalau misalnya tadi sempat aku mention itu adalah saat kita compile model. Tuh. Ada optimizernya apa, ada loss functionnya apa gitu. Sebenarnya itu yang paling berpengaruh. Kita harus tahu optimizer dan loss yang tepat untuk setiap model. Karena computer vision kan penerapannya bukan klasifikasi aja ya, ada banyak gitu. Dan kalau kalau klasifikasi itu ya bagusnya sih emang tadi untuk optimizer sama lossnya. Itu yang paling berpengaruh. Dan kedua, epoch, iya epoch sama-sama berpengaruh. Jadi kalau kita udah dapat optimizer dan loss function yang tepat, itu kita bisa naikin epochnya. Jadi kemampuan si image ini untuk mengenali gambar itu bagus. Gitu. Tapi yang perlu diperhatikan, nggak selalu epoch tinggi itu lebih bagus. Karena bisa nyebabin overfitting tadi yang aku bilang. Gitu. Oke, thank you pada Kak buat jawabannya. Mungkin gimana nih? Tadi aku mau sekalian tanya ke Kak Siti sama Kak Imam, apakah jawabannya sudah eh, yang sudah dijawab sama Kak Daka tadi sudah terjawab kah? Apakah sudah jelas? Mungkin ada follow up question? Hmm? Gimana Kak Siti? Sorry. Ini sudah jelas Kak. Oke, aman ya. Aman. Banget Kak, kata Kak Imam juga. Oke, sudah terjawab juga ya. Oke, mungkin ada teman-teman yang lain yang mau bertanya. Mungkin ada yang mau tanya soal tips and trick itu mungkin di tips and trick belajar atau kayak dari ada pas cara belajar mana. Ini aku kasih contekan pertanyaan deh. Tinggal Oke, tepat nih. mungkin boleh Kak Dava mungkin sambil nunggu pertanyaan dari yang lain, aku juga ada mungkin ini mewakili teman-teman yang lain yang nggak malu ya bertanya. Kira-kira kayak awal tertariknya gimana tuh Kak Dava? Karena jujur aja ini tuh kayak em, bukan bukan susah ya. Mungkin kalau misalkan dipelajari nggak susah ya. Cuman kan butuh waktu belajar yang lebih. Gitu. Terus kenapa akhirnya Kak Dava tertarik gitu sama topik atau pendataan codingan-codingan ini gitu. Terus gimana tuh Kak cara Yap, belajarnya biasanya? Apakah ada cara-cara khusus gitu mungkin tadi? yap, benar-benar. Jadi betul ya yang tadi soal apa Kak sempat mention kalau emang di awal-awal sih emang susah ya. Terutama aku kan di luar IT kan. Jadi ini eh, Hmm. salah satu salah satu bidang yang cukup baru buat aku pelajari gitu. Dan alasan kenapa suka ya, sebenarnya teman-teman bisa scroll sih di itu ya di channel Data Science X Analyst itu. Akan sempat Oh. di channel AI, sorry sorry AI. Yang aku sempat Hmm. mention soal drama Korea startup. Wah, mantap. Oke, oke. Itu Gimana beneran, tuh? aku suka, aku pengen belajar soal AI. Itu kan kan drama Korea itu. Hmm. Waduh, Jadi keren banget awalnya tuh. dari situ. Sebenarnya ini sih lebih ke apa ya? Penasaran kan, awalnya penasaran. Terus aku coba cari-cari. Terus akhirnya aku eh, karena penasarannya lebih apa ya? Lebih lebih dalam, lebih lebih banyak yang aku penasarin. Aku coba lihat-lihat pembelajarannya gitu. Soalnya waktu itu sempat mention kan si siapa dosen itu sempat mention soal machine learning. Dan aku juga cari-cari tuh si apa machine learning itu. Dan Hmm. baru dari situ tuh aku udah menetapkan diri, udah memantapkan diri, ya udah aku mau belajar lebih banyak soal AI gitu. Dan akhirnya aku ikut beberapa course gitu, beberapa bootcamp dan juga studi independen. Nah, itu salah satu ini sih, kalau teman-teman di sini ada yang mahasiswa, masih mahasiswa,
itu cukup program yang cukup apa ya, cukup cukup worth it lah kalau teman-teman mau ikut dan mau belajar soal AI. Dan banyak banget mitra yang memberikan ini ya course atau mata kuliah soal AI. Jadi boleh banget dicoba kalau misal teman-teman mau belajar lebih dalam lagi, mau jadi AI engineer atau mau jadi data scientist tuh itu cocok banget sih. Gitu. Bisa. Emang drakor startup tuh banyak banget nih influence ya. Setidaknya beberapa sekali sih aku dengar orang-orang yang mulai tertarik sama teknologi, eh, mungkin spesifiknya di AI gitu ya, ataupun Hmm, bahkan soal bisnis itu sendiri gitu kan, itu emang ya, banyak banget terinfluence dari drakor startup. Dan emang waktu itu kan drakornya cukup benar-benar trending banget ya, happening banget gitu, ya, terutama di kalangan walaupun yang nggak suka drakor juga kayaknya banyak sih yang mulai suka dari startup kayak gitu, dan emang ceritanya juga ya. banyak banget, dan bener-bener banget sih, kayak nggak cuma hiburan tapi edukasi juga real banget. Hmm, Mungkin ini sekalian ini ya rekomendasi drakor ya buat temen-temen, kalau misalkan yang mau nonton boleh, startup, boleh. boleh banget nonton Masuk ke startup tuh. watchlist ya. Masukin ke watchlist teman-teman. Betul, masukin watchlist Netflix, itu bagus tuh. Dan tadi juga ada sempat disinggung soal apa, kampus, soal independen ya, Hmm, kampus merdeka itu juga bisa jadi salah satu kesempatan sih buat teman-teman yang mungkin di luar dari IT nih, sama kayak Kak Dava kan, dulu pendidikannya gitu mau belajar soal lebih gitu, belajar soal IT bisa lewat kampus merdeka sih, kayak gitu, lewat studi independen. Dan di Skillful juga ada ya teman-teman, jadi boleh kita cek-cek. boleh banget. Oke, mungkin kita ada dua pertanyaan nih Kak. Ada satu pertanyaan yang masuk ke DM aku juga nih. Mungkin Oke, aku bantu bacain ya. boleh, boleh. Oke deh. Yang pertama itu selanjutnya ada dari Kak Fadina. Oke, Kak Fadina, Kak izin bertanya, apa peran utama pengolahan citra dalam recognition of visual pattern? Oke, mungkin boleh Kak jawab dulu. Oke, mungkin biar gampang aja mungkin kayak contoh yang tadi ya, gitu kan. Pengolahan citra, Hmm. apa perannya pengolahan citra tadi. Pengolahan citra yang peran pengolahan citra yang dalam case tadi, yang aku share tadi, itu yang pertama itu adalah pre-processing. Yang tadi sempat aku bilang, yang rescale gambar atau dia apa merubah size-nya jadi 150 ke 150. Nah, itu metodenya itu kan dia termasuk pengolahan citra ya atau image processing gitu. Jadi kita melakukan apa ya? Melakukan apa sih sebenarnya? Pokoknya kita kita modifikasi gambar-gambar tersebut sesuai yang kita inginkan dan juga sesuai kebutuhan kita. Jadi kayak contoh tadi aku nge-rescale dia satu per satu dibagi 255. Itu biar dia mereduce dimensinya dan dia bisa lebih cepat nanti untuk pelatihannya gitu. Nah, itu salah satu contohnya. Terus kalau contoh lain, itu sempat yang aku mention tadi, yaitu adalah soal augmentasi. Augmentasi itu malah kayak apa ya, dia itu gabungan dari beberapa metode dalam pengolahan citra. Jadi ada di flip, ada di zoom, ada di apalagi ada di rotate gitu. Itu kan juga termasuk image processing ya. Jadi ya benar-benar ini sih benar-benar apa ya salah satu salah satu apa ya salah satu hal yang harus kita lakukan lah gitu. Jadi image processing itu penting banget. Hmm. Oke. Oke, gimana Kak Fadina, dia juga Udah dibalas kan di terima kasih atas penjelasannya. Oke, thank you juga Kak Fadina sudah bertanya. Oke, mungkin ini ada ini nih Kak, last question kali ya. Kak, mengingat waktu juga nih teman-teman yang terbatas, nih masuknya ke DM aku nih by the way. Jadi aku bantu buat bacain. Katanya gini dari Kak QI. Ini buat ya anonim banget nih. Oke,
Katanya sehat selalu, Kak. Mau tanya dasar data science sekarang kan lagi ini, Kak. Sebagai orang yang kuliahnya bukan di bidang IT, langkah pertama buat belajar data science itu apa dulu, Kak? Terus rekomendasi channel buat para pemula. Oke. Soalnya kalau lihat tadi, aku nggak paham basicnya, apalagi penerapan di data science. Oke. Gimana tuh pada Pak? Ini untuk sobat-sobat pemula ya sama kayak aku. Oke, jadi tadi yang awal gimana Kak Fit? Sorry. Tadi nanyanya itu sebagai orang yang bukan kuliah di bidang IT nih Kak, gitu. Langkah pertama buat belajar data Oh, science itu kira-kira oke. mulai dari mana dulu gitu. Hmm. Oke, apa ya? Kalau bisa dibilang sih setiap orang sih bakal beda-beda ya. Untuk ini ya, untuk mengerti dari ini, mengerti mengertinya itu dari sumber yang seperti apa gitu. Karena kan sumber cukup banyak ya. Ada audio, ada visual, ada audio visual, ada juga yang eh, apa? Ya mungkin itu ya, audio dan audio visual. Jadi misal teman-teman kalau misal lebih pahamnya baca, berarti bisa diperbanyak aja bacaannya karena seperti yang tadi sempat di-mention juga bahwa emang ini ya emang banyak emang cukup booming banget sih data science akhir-akhir ini. Dan kalau teman-teman apa ya kalau teman-teman bisa kalau misal teman bisa tahu di dunia kerjanya sendiri data scientist itu cukup banyak orang yang di luar IT kok. Apalagi untuk ini ya karena data science itu adalah disiplin ilmu yang memerlukan pengetahuan domain knowledge, pengetahuan bisnisnya gitu. Jadi semisal katakanlah di startup perikanan gitu, misal e-fishery gitu kan. Nah, itu kan teman-teman juga harus paham soal perikanannya juga, bukan soal data science-nya aja gitu. Jadi data science itu bukan soal jago ngoding atau enggak, atau soal apa ya, atau soal seberapa jago teman-teman matematikanya gitu. Dua-duanya penting, gitu, baik coding dan matematika. Tapi pengetahuan terkait bisnis itu lebih penting. Dan teman-teman harus pastiin dulu sih, maksudnya kalau misal emang benar-benar mau mantep di data science itu, mau di perusahaan yang seperti apa, atau mau penggunaan data science yang seperti apa gitu. Karena contohnya, nggak semua data science itu berkaitan sama keperluan bisnis. Ada juga terkait mungkin apa akademisi gitu, atau mungkin analisis 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 apa ya? Kalau misal aku pakainya sih ada ini ya, aku pernah pakai data science itu untuk prediksi prediksi EKG, data-data medis gitu. Nah, itu kan bisa juga. Nggak harus kebutuhan bisnis gitu. Dan itu yang harus teman-teman pastikan dulu. Mau berkarir data science itu seperti apa sih gitu kan? Gitu sih. Terus tadi ada lagi. Oke, selanjutnya nih Kak. Tadi tanya juga soal rekomendasi. Hmm. Rekomendasi channel. Mungkin nih channelnya maksudnya kayak channel YouTube kali ya Kak. Atau kayak mungkin Hmm. ada sumber-sumber lain gitu Kak. Buat belajar para pemula yang memang sekiranya mudah dipahami gitu. Hmm. Oke. Salah satu skills yang harus dipunyakan Python ya. Teman-teman bisa belajar Python di Skillful. Itu lumayan lah, maksudnya buat menambah ini juga kan, menambah pengetahuan di Python juga. Itu teman-teman bisa juga daftar di Skillful juga. Terus kalau channel YouTube ya, ah- aku sih jujur nggak jarang ya kalau misal ke channel YouTube atau apa gitu. Aku mostly sih course sih. Dan teman-teman bisa mungkin contoh Coursera gitu. Itu bisa. Dan kalau semisal mau nyari cari yang gratis sih, teman-teman bisa cari aja sih di YouTube. Cukup banyak kok kalau aku ini. Start with, coba ya aku cuma sambil cari-cari juga. Mungkin bisa cari juga. Jadi bisa diketik aja kayak belajar data science untuk pemula eh, atau belajar Python atau belajar machine learning gitu itu bisa diketik aja di YouTube gitu sih. Kalau dari aku sih kayak gitu.
Oke, oke, oke. Gimana, Kak? Kaki ini DM lagi nih Kak. Oh ya, gimana? Thank you Kak sudah menjawab. Semoga sehat dan berbahagia selalu. Amin. Amin. Terima kasih. Baik banget. Oke, mungkin tadi aku summary juga ya sedikit. Mungkin teman-teman yang mau em, rekomendasi belajar juga atau super belajar bisa dari belajar Python dulu, itu kan ada kelasnya di em, Skillful ya kayak gitu, atau ada di Coursera, atau mungkin cari aja gitu ya di YouTube cara belajar data science untuk basic, untuk beginner gitu, untuk para pemula tuh ada semua di sana. Oke deh, teman-teman, mungkin tadi next apa tadi question yang terakhir juga buat sesi kita malam hari ini, karena keterbatasan waktu teman-teman, mungkin nanti juga kita bakal ada sesuatu menarik. Jadi kita next slide dulu aja, operator. Oke, jadi bakal ada pengisian dulu feedback form. Mungkin kakak-kakak Skill Hub boleh di-share di kolom chat juga linknya. Oke, teman-teman boleh scan atau dicari aja bit.ly/feedback. Oke, gimana sudah di-share? Oke, seperti udah di-share ya. Nah, oke, udah di-share nih teman-teman. Jadi boleh langsung aja akses, terus habis itu diisi. Dan emang nggak banyak ya teman-teman pertanyaannya, jadi boleh banget langsung diisi. Karena evaluasi dari teman-teman juga berharga banget buat skill hub ke depannya menjadi baik. Asik. Oke, mungkin boleh teman-teman keep dulu aja linknya. Nanti boleh diisi setelah sesi, tapi jangan lupa diisi ya. Oke, mungkin boleh di next slide dulu. Oke, karena tadi kita udah mengisi feedback form gitu ya, terus habis itu kita udah ada materi yang luar biasa, kita udah sedikit praktik langsung, ada Q&A juga tadi yang udah kita lakuin gitu ya. Mungkin kita udah masuk nih teman-teman ke em, bagian yang paling akhir gitu ya, ke akhir acara pada malam hari ini. Tapi sebelum itu, aku juga mau menyampaikan pesan-pesan menarik ya, karena tadi aku dari tadi udah nge-skillin dulu nih, udah apa mention terus ada sesuatu yang menarik ini. Mungkin aku mau juga kalau pada ini ada dua let pertanyaan topik ya untuk dua orang, yang mana akan kita berikan untuk dua orang ini selain dari Kak Dava mungkin mana nih Kak yang kira-kira pertanyaannya paling menarik, paling unik gitu. Mungkin boleh kalau tadi lupa pertanyaan dari Kaki terakhir ya kan, aku coba share ke gue. Oke, itu tuh Kak pertanyaan dari tadi. Gimana tuh Kak, tadi ada kurang lebih 3 pertanyaan ya. Hmm. Boleh nih, mana dua yang menarik. Oke, sambil berembuk. Mungkin teman-teman dari Skill Hub juga kalau ada ini, ada masukan, silakan guys berembuk ya. Oke.
Oke, oke, teman-teman. Kita udah sedikit-sedikit perempuan. Ini udah kayak penentuan ini, penentuan lomba. Oke, teman-teman. Mungkin sebelum itu aku juga mau ngasih info ya sambil kita nungguin nih. Kalau teman-teman jangan lupa untuk selalu lanjutkan event-eventnya Kotlab selanjutnya ataupun event-eventnya Skill Hub selanjutnya karena bakal banyak banget program-program ke depannya yang bakal kita lakuin. Mungkin biar teman-teman tidak ketinggalan ya silahkan bergabung, pantengin Discord kita, terutama kita bakal share-share informasi itu di announcement biasanya. Terus teman-teman juga jangan lupa buat follow Instagramnya Skill Hub Community @skillhubcommunity di Instagram. Di situ juga kita bakal share info-info bukan cuma internal acara dari Skill Hub aja, tapi juga kadang kalau kita ada kolaborasi itu juga bakal disampaikan di sana. Jadi teman-teman nggak ketinggalan sama infonya kayak gitu. Oke, oke. Aku mungkin menyampaikan nih langsung ya buat teman-teman. Jadi buat dua orang yang mendapatkan e-wallet, ding ding ding. Itu yang pertama ada Kak, ini aku nggak tahu ya namanya siapa ya, tapi eh, oh nih, nah ada diganti dari kasih nama Kak, ke sana Kak titik Intan. Nah, Kak Intan nanti mungkin ini adanya ada reaksi-reaksinya nih. Kak Intan selamat menangkan e-wallet. Tadi pertanyaannya. Nah, pertanyaannya bagus ya soal apa namanya langkah pertama terus tadi rekomendasi juga ya. Jadi nanti Kak Intan boleh langsung aja DM IG-nya IG-nya Skill Hub Community ya, @Skill Hub Community. Terus habis itu bilang aja pemenang pertanyaan ya di acara Kotlab episode 2 kayak gitu. Nanti bakal di guide sama adminnya ya untuk ngisi beberapa isian atau pertanyaan. Oke, yang kedua itu, oke satu lagi itu tadi ding ding. Oke, sebentar ya. Kak Intan gak bantu aku juga di wait guys. Oke, satunya lagi itu yang menangkan wallet adalah Kak Siti Nurul Fatima. Yeay, Kak Siti Nurul. Selamat, Kak Siti juga mendapatkan e-wallet. Nanti boleh langsung aja deh IG-nya Skill Hub Community ya, jangan ke Skillful. Nanti bakal diarahin buat isi beberapa pertanyaan. Oke, mungkin itu aja ya teman-teman. Tadi aku udah sampein dua orang yang terpilih untuk mendapatkan e-wallet. Nanti teman-teman bisa langsung DM langsung ya ke IG-nya Skill Hub Community. Mungkin boleh di next slide dulu. Oke, teman-teman, mungkin kita udah benar-benar di akhir acara. Tapi sebelum kita mengakhiri spotlight pada malam hari ini, aku mau dokumentasi dulu kali ya, biar terabadikan nih momen pada malam hari ini. Mungkin boleh teman-teman yang bisa on cam, silakan on cam, karena kita bakal dokumentasi. Mungkin dari internal skill hub juga boleh kalau ada yang bisa on cam. Kak Fadina, Kak Intan, sama Kak Siti Nurul. Yuk, ada yang bisa on cam tidak? Oke, Kak Siti Nurul on cam. Adakah teman-teman yang bisa on cam? Mungkin aku kasih waktu beberapa detik lah ya untuk pakai kerudung mungkin atau ada yang mau nyisiran, ada yang mau bedakan, dikasih waktu. Tapi 10 detik dong, jadi kayak buru-buru, nggak membantu ya.
Oke, Kak Intan sama Kak Fadina kayaknya berhalangan ya buat on cam. Mungkin boleh kasih reaction aja kali ya biar kayak klik. Oke, oke. Mungkin operator misal sebelah hub boleh dibantu SS ya. Teman-teman aku ababain. Mungkin karena di sini kayak cuma satu slide aja ya. Kita mungkin 2 kali foto aja tapi ya. Mungkin gaya pertama gaya bebas dulu, teman-teman. Aku ababain ya. 1, 2, 3. Oke, mungkin sekali lagi gayanya agak samaan kali ya sama ini. Apa ini gayanya? Oh, itu kasih udah setengah love tadi. Gak kan teman-teman gaya setengah love taruh di pipi ya. Taruh di. Oke, aku bawain lagi ya. 1, 2, 3. Oke, ya aman ya teman-teman. Oke, eh, mungkin itu saja teman-teman sesi kotlet pada malam hari ini. Thank you banget buat Kak Dava, buat teman-teman yang udah join. Semoga ilmu yang diberikan juga berguna. Kita bakal ketemu lagi di sesi-sesi outlet ataupun acara-acara skill up ke depannya. Kalau misalkan teman-teman tadi yang belum ngisi feedback form juga boleh banget silakan diisi. Nantikan terus event-eventnya kita. Sekali lagi terima kasih dan sampai jumpa di lain kesempatan. Selamat malam, selamat beristirahat. Dah, bye semua. Thank you. Terima kasih, Kak. Thank you udah join. Makasih, Kak. Sama-sama.